Apa yang terjadi jika seorang manusia setengah dewa, yang lahir sebagai raja, menantang para dewa sendiri demi mengejar keabadian? Bagaimana jika jawabannya tidak seperti yang ia harapkan? Kisah ini berasal dari lebih dari 4.000 tahun yang lalu, tetapi masih relevan hingga hari ini. Sebuah legenda tentang kekuatan, ambisi, kehilangan, dan pencarian makna hidup. Inilah kisah Raja Gilgamesh, penguasa Uruk, manusia yang menantang dewa, dan pelajaran abadi yang ia tinggalkan. Tapi, apakah benar dia menemukan keabadian? Ataukah dia hanya menjadi pengingat bahwa semua manusia, termasuk yang terkuat sekalipun, tak bisa lari dari takdir? Sebelum itu kalau ada yang mau traktir Mimin kopi, linknya Mimin udah taruh di deskripsi ya. Mari kita selami kisah epik ini sampai akhir. Raja Gilgamesh adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah manusia, berasal dari peradaban Sumeria di Mesopotamia sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Ia adalah Raja Uruk, kota besar yang berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak. Kisahnya diceritakan dalam epos Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua yang pernah ditemukan. Kisah ini bukan sekadar legenda tentang seorang raja, tetapi juga refleksi mendalam tentang kekuasaan, persahabatan, kehilangan, dan pencarian makna hidup. Gilgamesh diceritakan sebagai makhluk setengah dewa, 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan kebijaksanaan yang melampaui manusia biasa. Namun, sebagai seorang penguasa, ia awalnya dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan tiran. Ia menggunakan kekuasaannya tanpa batas, menindas rakyatnya, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Para penduduk Uruk, yang hidup dalam ketakutan, akhirnya berdoa kepada para dewa agar memberikan seseorang yang bisa menandingi Gilgamesh dan menghentikan tiraninya. Mendengar doa tersebut, para dewa menciptakan seorang pria liar bernama Enkidu. Ia adalah makhluk kuat yang hidup di hutan, tidak mengenal peradaban, dan memiliki kekuatan yang bisa menyaingi Gilgamesh. Enkidu awalnya hidup bersama binatang, tetapi kemudian seorang pendeta wanita dikirim untuk menjinakkannya dengan memperkenalkannya pada kehidupan manusia. Setelah berhubungan dengan wanita itu, Enkidu kehilangan hubungannya dengan alam liar tetapi mendapatkan kebijaksanaan manusia. Ia kemudian pergi ke Uruk untuk menghadapi Gilgamesh. Ketika Enkidu tiba di Uruk, ia menantang Gilgamesh untuk bertarung. Mereka bertarung dengan sengit, menghancurkan sebagian kota dalam pertempuran mereka. Namun, setelah pertempuran panjang, keduanya menyadari bahwa mereka sama kuat dan saling menghormati satu sama lain. Dari pertarungan itu, mereka menjadi sahabat sejati, dan persahabatan mereka menjadi salah satu kisah paling epik dalam mitologi kuno. Gilgamesh dan Enkidu kemudian memulai berbagai petualangan bersama. Salah satu petualangan terbesar mereka adalah perjalanan untuk mengalahkan monster Humbaba, penjaga hutan cedar yang mengerikan. Hutan ini adalah tempat suci yang dijaga oleh Humbaba atas perintah para dewa. Namun, Gilgamesh, yang ingin membuktikan keberaniannya, memutuskan untuk pergi ke sana dan menebang pohon-pohon suci. Dengan bantuan Enkidu, mereka berhasil mengalahkan Humbaba dan menebang hutan tersebut, tetapi ini membuat para dewa marah. Setelah kembali ke Uruk sebagai pahlawan, Gilgamesh menarik perhatian Dewi Ishtar. Ishtar, yang terpesona oleh ketampanannya, mengajukan lamaran kepada Gilgamesh, tetapi ia menolak dengan kasar. Gilgamesh mengetahui bagaimana Ishtar telah memperlakukan kekasih-kekasihnya di masa lalu menghancurkan mereka setelah bosan dan ia tidak ingin menjadi korban berikutnya. Merasa dihina, Ishtar meminta ayahnya, Dewa Langit Anu, untuk mengirim banteng surgawi ke Uruk untuk menghancurkan kota sebagai balas dendam. Banteng surgawi turun ke bumi dan mulai menghancurkan kota, menyebabkan gempa dan membunuh banyak orang. Namun, Gilgamesh dan Enkidu bekerja sama untuk melawan makhluk raksasa ini. Setelah pertempuran sengit, mereka berhasil membunuh banteng surgawi, tetapi sekali lagi, tindakan mereka membuat para dewa marah. Sebagai hukuman atas pembunuhan Humbaba dan banteng surgawi, para dewa memutuskan bahwa Enkidu harus mati. Enkidu jatuh sakit dan perlahan-lahan melemah. Dalam penderitaannya, ia mengutuk para dewa dan meratapi nasibnya. Setelah sakit yang panjang, Enkidu akhirnya meninggalkan Gilgamesh dalam kesedihan mendalam. Kehilangan sahabat terbaiknya membuat Gilgamesh pertama kali menyadari bahwa meskipun ia memiliki kekuatan besar, ia tetap tidak bisa melawan kematian. Gilgamesh menjadi takut akan kematian dan mulai mencari cara untuk mendapatkan keabadian. Ia melakukan perjalanan panjang dan berbahaya ke ujung dunia untuk mencari Utnapishtim,
satu-satunya manusia yang selamat dari banjir besar dan diberi keabadian oleh para dewa. Setelah menghadapi berbagai rintangan, termasuk melewati lautan kematian dan menghadapi makhluk-makhluk ajaib, Gilgamesh akhirnya menemukan Utnapishtim. Utnapishtim menceritakan kisah banjir besar yang mirip dengan kisah Nuh dalam Alkitab. Ia menjelaskan bahwa para dewa pernah memutuskan untuk melenyapkan umat manusia dengan banjir, tetapi ia dipilih oleh Dewa Ea untuk membangun Bahtera dan menyelamatkan keluarganya serta berbagai makhluk hidup. Sebagai hadiah karena selamat, ia dan istrinya diberi keabadian. Gilgamesh memohon agar Utnapishtim memberinya keabadian, tetapi ia menolak. Sebagai gantinya, ia memberikan Gilgamesh ujian untuk tetap terjaga selama 6 hari dan 7 malam. Namun, Gilgamesh gagal dalam ujian tersebut. Menyadari kelemahannya, ia putus asa. Sebelum ia pergi, istri Utnapishtim memberitahunya tentang sebuah tanaman ajaib di dasar lautan yang bisa mengembalikan keremajaan seseorang. Dengan harapan baru, Gilgamesh menyelam ke dasar laut dan berhasil mengambil tanaman tersebut. Ia sangat gembira dan berencana membawanya ke Uruk untuk menguji efeknya pada orang tua sebelum menggunakannya sendiri. Namun, saat ia sedang beristirahat di perjalanan pulang, seekor ular datang dan mencuri tanaman tersebut. Ular itu kemudian berganti kulit, menandakan bahwa ia mendapatkan kembali keremajaannya, sementara Gilgamesh hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Kejadian ini menghancurkan Gilgamesh. Ia menyadari bahwa tidak ada cara untuk menghindari kematian, tidak peduli seberapa kuat atau bijaksananya seseorang. Dengan hati yang berat, ia kembali ke Uruk, tetapi dengan pemahaman baru bahwa keabadian sejati bukanlah hidup selamanya, melainkan warisan yang ia tinggalkan. Ia menyadari bahwa kota Uruk yang telah ia bangun, hukum yang telah ia tetapkan, dan cerita tentang dirinya adalah cara terbaik untuk mencapai keabadian. Akhir kisahnya mengajarkan bahwa meskipun manusia tidak bisa menghindari kematian, mereka bisa hidup dalam kenangan orang-orang yang datang setelah mereka. Gilgamesh kembali menjadi raja yang lebih bijaksana, menerima nasibnya sebagai manusia, dan mengabdikan dirinya untuk memperkuat kerajaan serta meninggalkan jejak yang tak akan pernah dilupakan. Epos Gilgamesh bukan hanya kisah petualangan seorang raja kuno, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, kematian, dan makna sejati dari keberadaan manusia. Kisahnya tetap hidup hingga saat ini, menjadi salah satu warisan terbesar dari peradaban kuno dan menunjukkan bahwa pencarian makna hidup telah menjadi bagian dari manusia sejak awal peradaban. Kisah Gilgamesh bukan hanya sekadar legenda tentang seorang raja yang kuat, tetapi juga representasi dari perjuangan manusia melawan batas-batas eksistensi. Dalam setiap petualangan dan cobaan yang ia hadapi, terdapat lapisan-lapisan makna yang lebih dalam, mencerminkan kompleksitas psikologis, spiritualitas, dan filosofi yang berkembang di peradaban Sumeria. Gilgamesh sebagai sosok mitologis adalah simbol dari dualitas eksistensi manusia. Ia memiliki kekuatan dewa, tetapi tetap terikat oleh batasan manusia. Ia mampu menaklukkan monster, menantang dewa, dan menyeberangi batas dunia manusia, tetapi tetap tidak bisa melawan satu hal yang paling mendasar, kefanaan. Ketika pertama kali diperkenalkan dalam epos, ia adalah raja yang sombong dan kejam, namun sepanjang perjalanannya, ia mengalami transformasi menjadi pemimpin yang bijaksana, membawa perubahan tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada dunia yang ia tinggalkan. Persahabatannya dengan Enkidu menjadi titik balik utama dalam kehidupannya. Jika Gilgamesh adalah simbol peradaban dan kekuatan, maka Enkidu adalah manifestasi dari dunia liar, naluri alam, dan kebebasan yang tidak terkekang oleh hukum manusia. Ketika mereka bertemu, mereka tidak hanya bertarung secara fisik, tetapi juga merepresentasikan pertempuran antara ketertiban dan kekacauan, peradaban dan alam, keangkuhan dan kerendahan hati. Kematian Enkidu bukan hanya kehilangan seorang sahabat, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri, yang membuat Gilgamesh merenungkan makna kehidupan dengan lebih dalam. Setelah kematian Enkidu, Gilgamesh mengalami krisis eksistensial yang mengguncang dirinya hingga ke akar. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai dewa yang tak terkalahkan, tetapi sebagai manusia yang suatu hari akan mati. Ketakutannya terhadap kematian bukan hanya tentang kehilangan nyawanya, tetapi juga kehilangan eksistensinya dalam sejarah. Ia berusaha menantang takdir dengan mencari Utnapishtim, berharap menemukan rahasia keabadian, tetapi dalam pencariannya, ia justru menemukan bahwa hidup itu sendiri memiliki batasan yang tidak bisa ditembus. Utnapishtim, sebagai satu-satunya manusia yang diberikan keabadian, bukanlah sosok pahlawan seperti yang dibayangkan Gilgamesh. Ia bukan seorang pejuang,
bukan seorang raja yang menaklukkan dunia, tetapi hanya seseorang yang dipilih oleh para dewa karena keberuntungan. Kisah tentang banjir besar yang diceritakan Utnapishtim bukan hanya sekadar mitos tentang bencana, tetapi juga refleksi dari bagaimana kehidupan manusia tidak selalu bisa dikendalikan, dan bahwa takdir seringkali bergantung pada kehendak yang lebih besar. Ketika Gilgamesh gagal dalam ujian tanpa tidur, ia menyadari bahwa ia tidak bisa melampaui keterbatasan biologisnya. Ketika ia kehilangan tanaman keabadian, ia menyadari bahwa bahkan pencapaian terbesar pun bisa lenyap dalam sekejap. Namun, disinilah letak kebijaksanaan sejati. Gilgamesh kembali ke Uruk bukan sebagai pahlawan yang membawa keabadian, tetapi sebagai pemimpin yang akhirnya memahami arti sebenarnya dari hidup. Ia menyadari bahwa keabadian bukanlah tentang hidup selamanya, tetapi tentang bagaimana seseorang meninggalkan jejak yang tidak akan terlupakan. Dinding kota Uruk yang megah, yang ia bangun dengan tangannya sendiri, adalah bukti dari keberadaannya. Kisah yang ditulis tentang dirinya menjadi warisan yang akan bertahan lebih lama dari tubuhnya. Dengan menerima kefanaan, Gilgamesh justru mencapai sesuatu yang lebih besar, pemahaman bahwa manusia hidup bukan untuk menghindari kematian, tetapi untuk mengisi kehidupan dengan makna. Epos Gilgamesh bukan sekadar cerita petualangan, tetapi juga warisan pemikiran filosofis yang mendalam tentang eksistensi manusia. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada keabadian fisik, tetapi pada warisan yang kita tinggalkan, pada bagaimana kita mengubah dunia di sekitar kita, dan bagaimana kita menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan makna. Dengan akhir kisahnya, Gilgamesh menjadi lebih dari sekadar raja legendaris. Ia menjadi simbol pencarian manusia akan makna, pertarungan melawan kefanaan, dan akhirnya, penerimaan akan batas-batas kehidupan. Ini adalah kisah yang tetap relevan hingga hari ini, karena pada akhirnya, setiap manusia adalah Gilgamesh, mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, hanya untuk menyadari bahwa jawabannya telah ada dalam dirinya sejak awal. Kisah Gilgamesh memberikan pelajaran mendalam tentang kehidupan, ambisi, dan makna keberadaan. Dari seorang raja yang sombong dan haus kekuasaan, ia berubah menjadi sosok yang memahami keterbatasan manusia dan menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Pesan moral utama dari cerita ini adalah bahwa keabadian sejati bukanlah tentang hidup selamanya, melainkan tentang warisan yang kita tinggalkan. Gilgamesh tidak mendapatkan keabadian fisik, tetapi namanya tetap abadi dalam sejarah. Begitu pula dengan kita, hidup ini bukan tentang seberapa lama kita bertahan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani dan memberikan dampak kepada dunia. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari pengalaman dan kehilangan. Kadang-kadang, penderitaan dan kesedihan justru membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan kehidupan. Seperti Gilgamesh yang belajar dari kematian Enkidu, kita pun harus belajar dari setiap kegagalan dan kehilangan dalam hidup. Dan yang paling penting, kisah ini mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada mencari hal-hal di luar diri kita, tetapi dalam menghargai apa yang sudah kita miliki. Gilgamesh menghabiskan hidupnya mencari keabadian, hanya untuk menyadari bahwa kebesaran sejati ada di kotanya, di rakyatnya, dan di warisan yang ia tinggalkan. Jadi, dalam hidup ini, jangan takut akan kefanaan. Sebaliknya, fokuslah untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, menginspirasi orang lain, dan menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar abadi adalah cerita yang kita tinggalkan bagi generasi berikutnya. Terima kasih buat yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.